Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami kelompok 4 Hukum Kelembagaan Negara yang akan sedikit menjelaskan tentang lembaga pemerintahan, tentunya pemerintahan daerah. Apa sih lembaga pemerintahan daerah itu? Lembaga adalah proses yang terstruktur yang digunakan orang untuk menyelenggarakan kegiatannya. Jadi lembaga pemerintahan daerah adalah sistem aturan atau proses yang terstruktur yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Sistem aturan ini lalu dikonkretkan menjadi sebuah organisasi. Jadi organisasi adalah wujud konkret lembaga yang bersifat abstrak. Melalui wujud organisasi inilah lembaga pemerintahan daerah menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan daerah tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan secara rinci mengenai lembaga-lembaga pemerintahan daerah ini. Yang pertama yaitu kepala daerah. Apa sih kepala daerah itu? Kepala daerah adalah pimpinan lembaga yang melaksanakan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Dalam wujud konkretnya, lembaga pelaksana kebijakan daerah adalah organisasi pemerintahan. Kepala daerah provinsi disebut gubernur, kepala daerah kabupaten disebut bupati, dan kepala daerah kota disebut wali kota. Kemudian yang kedua yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Apa sih DPRD itu? DPRD merupakan wujud lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD mempunyai tugas dan wewenang. DPRD juga mempunyai hak interpelasi dan hak angket dan juga menyatakan pendapat. Kemudian yang ketiga atau yang selanjutnya yaitu Sekretariat Daerah. Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretaris daerah kedudukannya sebagai pembina pegawai negeri sipil di daerahnya. Sekretaris daerah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Kemudian sekretaris daerah provinsi diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD merupakan suatu sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD provinsi diangkat dan diberhentikan oleh gubernur dengan persetujuan DPRD provinsi. Sekretaris DPRD kabupaten atau kota diangkat dan diberhentikan oleh bupati atau wali kota dengan persetujuan DPRD kabupaten kota di mana sekretariat itu dibentuk. Kemudian yang selanjutnya yaitu dinas daerah. Dinas daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas. Kepala dinas diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah. Contoh kepala dinas daerah ada antara lain dinas pendidikan, dinas pekerjaan umum, dinas kesehatan, dan dinas pendapatan daerah, dan masih banyak yang selanjutnya. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian lembaga yang selanjutnya itu lembaga teknis daerah. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, tepatnya berperan dalam penyusun dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus. Lembaga teknis daerah berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Kemudian lembaga-lembaga tersebut dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, dan direktur rumah sakit umum. Mereka diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah. Kemudian ada kecamatan. Di kecamatan ini terdapat camat. Kemudian kecamatan merupakan bagian dari wilayah kabupaten. Wilayah kecamatan terdiri atas beberapa desa atau kelurahan. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten atau kota dengan perda berpedoman pada peraturan pemerintah. Kemudian kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagai wewenang dari bupati atau wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kemudian kelurahan. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan perda kabupaten atau kota yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati atau wali kota di mana lurah itu berada. Lurah diangkat oleh bupati atau wali kota
atas usul camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada desa. Dalam pemerintahan daerah, kabupaten atau kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu instansi vertikal. Apa sih instansi vertikal itu? Instansi vertikal adalah lembaga milik pusat yang ditempatkan di luar wilayah pusatnya. Instansi vertikal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu instansi vertikal pada wilayah provinsi. Keberadaan instansi vertikal di provinsi berdasarkan kebutuhan akan tugas dekonsentrasi yang ditentukan oleh pemerintah dan departemen teknis yang bersangkutan. Instansi vertikal yang berada di provinsi adalah kantor cabang departemen pusat di provinsi, kemudian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang bersangkutan. Kemudian yang kedua yaitu instansi vertikal pada wilayah kabupaten atau kota. Keberadaan instansi vertikal di kabupaten atau kota disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan departemen yang bersangkutan dan penilaian pemerintahan mengenai perlu atau tidaknya suatu wilayah dibentuk instansi vertikal tersebut. Mungkin itu penjelasan dari saya, Ikhlas Ulamul Fuadi. Kemudian yang poin B dan C nantinya akan disampaikan oleh saudara Ikhwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip-prinsip pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Nah, di sini membahas mengenai desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas-asas otonomi. Nah, pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi, maka muncul otonomi bagi suatu pemerintah daerah. Nah, kemudian desentralisasi ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, desentralisasi dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah atau disebut desentralisasi politik. Kedua, desentralisasi ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan administratif dalam 3 bentuk utama. Nah, yang pertama itu dekonsentrasi, pendelegasian, dan desentralisasi itu sendiri. Nah, di sini bermaksud untuk memastikan bahwa administrasi pemerintah berfungsi secara efektif. Nah, yang ketiga itu desentralisasi pajak harus memberikan daerah kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai sumber pendanaan. Kemudian desentralisasi ini ada di dalam bidang ekonomi atau pasar, sektor publik, dan harus mengalihkan lebih banyak tanggung jawab ke sektor swasta. Nah, kemudian di sini sumber pendapatan daerah dalam mengimplementasikannya. Mengimplementasikan desentralisasi itu meliputi yang pertama, pendapatan awal regional. Nah, di dalam pendapatan awal regional ini membahas mengenai hasil pajak daerah. Hasil pajak daerah, yang kedua itu hasil pengembalian dana regional atau hasil perusahaan milik perusahaan dan administrasi aset daerah dipisahkan gitu. Pendapatan lokal lain yang sah termasuk penjualan aset daerah dan uang jaminan. Kemudian ada dana peimbangan. Nah, di dana peimbangan ini ada perinciannya lagi. Yang pertama, dana yang didapat dari pembagian hasil. Kedua, dana alokasi yang diperuntukkan untuk umum. Dan yang ketiga, dana yang didapatkan karena mendapatkan penugasan khusus. Ya, kemudian yang ketiga itu dana pinjaman dari daerah lain. Nah, di dalam pinjaman dari daerah lain ini ada pinjaman yang didapatkan di dalam negeri, kemudian pinjaman dari lembaga selain perbankan, dan pinjaman yang didapatkan dari luar negeri. Nah, pinjaman dari dalam negeri itu meliputi pinjaman dari pemerintah pusat, pinjaman keuangan dan dari lembaga perbankan. Nah, kemudian pinjaman dari lembaga selain perbankan itu ada sumber dari masyarakat atau obligasi daerah, dan pinjaman yang didapatkan
dari luar negeri itu pinjaman dari negara lain, pinjaman dari negara ketiga, dan pendapatan daerah lainnya yang sah, atau kompensasi atau pendapatan dari provinsi wilayah lain. Kemudian pada dasarnya juga desentralisasi ini merupakan sebuah usaha, sebuah upaya untuk mendirikan pemerintah yang demokratis. Pemerintah yang tersentralisasi menjadi tidak populer kalau tidak memahami atau menghargai dengan baik norma-norma yang dijalani. Kemudian desentralisasi ini merupakan penciptaan daerah otonom dengan wewenangnya dan bidang kegiatan yang diselenggarakan sesuai dengan refleksi, inisiatif, dan administrasi khusus untuk menciptakan proses pembentukan daerah dengan hak untuk mengatur kepentingan daerah itu sendiri. Nah, kemudian adanya desentralisasi ini ada tujuan penerapannya gitu kan. Nah, di sini ada salah satunya yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi publik. Kedua, sebagai vektor pendidikan politik kota di wilayah tersebut. Kemudian menjaga integritas negara, demokrasi dan pemerintahan di wilayah tersebut. Kemudian memberikan masyarakat kesempatan untuk membangun karir di bidang politik dan pemerintahan. Kemudian merupakan alat yang dibutuhkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dan dalam berperan serta mendukung program-program pemerintah. Kemudian menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Oke, sekian, terima kasih. Ya, jadi kita lanjut ke poin yang C, yaitu adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah. Jadi pengawasan terhadap pemerintah daerah ditujukan agar dalam proses penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945 alinea keempat, yakni pemerataan kesejahteraan bagi rakyat seluruh Indonesia. Hal ini tercantum dalam pasal 16 ayat 7 yang menyatakan susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang. Dengan adanya pasal ini, maka pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya harus mengacu kepada undang-undang dan keleluasaan secara nyata dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Nah, salah satu fungsi dalam pemberian kewenangan ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan di daerah dalam bidang kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibutuhkan agar peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di daerah dapat diwujudkan sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya hak otonomi daerah kepada daerah otonom. Nah, untuk mendukung terlaksananya tujuan dari pemberian hak otonom kepada daerah, maka diperlukan penyelenggara pemerintahan yang memiliki integritas dan berjiwa melayani kepada masyarakat tanpa pamrih, melalui kemudahan pelayanan birokrasi yang agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Birokrasi yang dilakukan harus sesuai dengan aturan yang berlaku agar pemerintah yang baik dan bersih dapat terwujud. Kemudian pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang baik ini sudah pasti tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mengawasi dan membina daerah otonom. Salah satu contoh pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom adalah pengawasan dalam penggunaan dan pendapatan anggaran oleh daerah otonom. Karena pelimpahan pengelolaan anggaran ini termasuk dalam salah satu pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Nah, aturan mengenai pengawasan kepada daerah otonom tercantum dalam pasal 380 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. A. Bupati atau wali kota sebagai kepala daerah kabupaten atau kota berkewajiban melakukan atau melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah kabupaten atau kota. B. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bupati atau wali kota dibantu oleh inspektorat kabupaten atau kota. C. Dekonsentrasi. Nah, dekonsentrasi ini adalah pendelegasian kewenangan pemerintah kepada gubernur sebagai perwakilan pemerintah dan atau otoritas vertikal daerah tertentu. Tugas pembantuan adalah tugas pemerintah untuk daerah dan atau desa. Dari pemerintah provinsi ke kabupaten atau kota dan atau desa. Dari pemerintah kabupaten atau kota ke desa untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Pasal 18, pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan
Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur urusan mereka sendiri sesuai dengan prinsip otonomi dan administrasi bersama. Hal ini dipertegas dalam pasal 1 ayat 4 PP nomor 79 tahun 2005 dan pasal 1 ayat 1 Permendagri nomor 23 tahun 2007 menyatakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pentingnya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom merupakan alat untuk mengendalikan dan mengontrol pemerintah di daerah otonom dalam menjalankan tugasnya dalam pengelolaan anggaran. Pedoman pelaksanaan pengawasan ini tercantum dalam Instruksi Presiden nomor 15 tahun 1983 yang menyatakan a. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang merupakan aparat pengawasan internal pemerintah. B. Inspektorat Jenderal Departemen yang merupakan aparat pengawasan internal departemen yang bersangkutan. C. Inspektorat Wilayah Provinsi yang merupakan aparat pengawasan internal pemerintah daerah tingkat 1 yang bersangkutan. Dan D. Inspektorat Wilayah Kabupaten atau Kotamadya yang merupakan aparat pengawasan internal pemerintah daerah tingkat 2 atau Kotamadya yang bersangkutan. Mungkin cukup itu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.